Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adi Rayakta D3 Akuntansi 2019. Kembali lagi dengan saya Erik Sula selaku tentor ALK pada pertemuan 13 ini. Kali ini saya akan membahas soal ya untuk pertemuan 13. Jadi sumber soalnya itu dari latihan soal Brigade Satya. Nah, itu kan ada beberapa latihan dari dosen yang saya ambil yang ada kaitannya untuk pertemuan 13 ini sih. Tapi sebenarnya sih agak-agak nyenggol di pertemuan 14 ya, bahas-bahas rasio gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas pelan-pelan aja. Jadi untuk nomor pertama itu kebijakan fiskal yang ditandai dengan adanya defisit APBN disebut. Nah, kalau ada defisit pada APBN yang dapat kita pahami itu berarti kan belanjanya itu belanja lebih besar daripada pendapatan ya. Nah, di mana kalau kita lihat ya di PPT LMS dosen itu di bagian paling pertama itu kan dibahas ya tentang kebijakan kontraktif dan ekspansif. Nah, kita lihat. Jadi di sini ya, mohon maaf tadi ternyata PPT-nya beda ya, yang PDF sama yang format PowerPoint ya. Jadi sini aku buka yang format PowerPoint, jadi di sini ada penjelasannya. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian. Biasanya diterapkan untuk mencapai laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk mengurangi output perekonomian. Nah, waktu di materi kan aku udah bahas ya, kalau Y-nya ekspansif itu kan untuk meningkatkan Y ya, berarti kan kita harus menaikkan aspek C, I, G, N, X-nya. Nah, dengan meningkatkan konsumsi atau meningkatkan belanja pemerintah itu akan meningkatkan si outputnya. Nah, kan tadi pengertiannya kan kalau defisit itu kan belanjanya itu lebih besar ya. Berarti kalau belanja yang lebih besar itu menandakan kalau G-nya ini naik. Kalau G naik, berarti kan outputnya naik. Di mana output naik itu ditandai dengan ciri kebijakan fiskal ekspansif. Nah, bertujuan untuk meningkatkan output atau GDP suatu negara. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Lalu kita lanjut untuk nomor 2-nya itu sebaliknya, kebijakan fiskal yang ditandai dengan adanya surplus APBN. Nah, surplus berarti kan pendapatannya itu pendapatan lebih besar daripada belanja. Kalau pendapatannya lebih besar, berarti kan kalau kita lihat di PPT tadi, nah PPT tadi itu belanjanya itu kan berarti otomatis lebih rendah ya, di mana pendapatannya itu lebih tinggi. Kita tulis lagi rumusnya C I G N X. Nah, berarti kan kalau belanjanya itu lebih rendah, kita bisa analogikan bahwa si G-nya ini kan rendah. Otomatis Y-nya juga ikutan rendah. Nah, itu merupakan ciri dari kebijakan fiskal kontraktif, yaitu mengurangi output perekonomian atau si Y-nya ini. Oke, nah, itu balik lagi. Oke, di sini yang nomor 2 itu, kalau ditandai ada surplus APBN berarti kebijakan kontraktif. Nah, lanjut di nomor 3 itu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN antara lain. Nah, berarti kan kalau pendapatan daerah ya, kalau kita dengar kata-kata pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerah pasti kaitannya sama APBD. Nah, di mana kalau di APBD itu struktur pendapatannya itu ada pendapatan asli daerahnya itu sendiri dan ada dana transfer. Nah, ini saya singkat DT aja ya. Nah, dana transfer itu adalah uang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan uh, apa ya, otonomi daerah gitu, atau untuk membantu suatu daerah yang mungkin cenderung tertinggal. Makanya ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah itu. Nah, jadi sini kan sumber pendapatan yang berasal dari APBN. Kalau PAD kan ini kan dari hasil
penggalian potensi dari suatu daerah itu sendiri. Kalau dana transfer ini kucuran dari pusat nih. Jadi nanti DT ini merupakan bagian dari APBN. Di mana APBN itu kan ada klasifikasi belanja ya. Nah, jadi si dana transfer ini akan masuk di klasifikasi belanja APBN pada komposisi. Oh, bukan masuk di klasifikasi belanja. Dia punya klasifikasi sendiri yaitu TKDD. Yaitu transfer ke daerah dan dana desa. Nah, gitu. Nah, makanya komposisi dari dana transfer itu kan ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, dana apa itu nanti kan ada bagiannya ya dari percabangan ini. Nah, kalau kita lihat di pilihan ini kan ada dana alokasi umum, oke, ini masuk dana transfer, dana alokasi khusus ini juga dana transfer, pajak hotel. Nah, ini pajak dari daerah itu sendiri ya, dimana kita kalau waktu matkul perpajakan itu kan dikenalkan ya, mana pajak yang dikelola pemerintah pusat atau DJP ya, sama yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang dikelola pemerintah daerah itu bisa PBB, pajak bumi dan bangunan, P2 ya. Nah, pedesaan dan perkotaan. Nah, itu menjadi pendapatan daerah itu sendiri. Lalu ada PKB ya, pajak kendaraan bermotor, terus ada pajak resto, dan ada juga pajak hotel ya, pajak reklame. Nah, itu merupakan sumber pendapatan daerah. Tapi nggak berasal dari APBN, itu dari potensi daerah itu sendiri. Makanya saya jawab di sini pajak hotel. Oke, lanjut di nomor 4 itu berikut jenis pendapatan daerah yang masuk dalam kategori pendapatan asli daerah. Nah, tadi kan aku udah singgung ya, pendapatan asli daerah itu kan dari potensi-potensi dari daerah itu sendiri ya, yang diambil dari daerah pemerintah daerah itu berasal. Nah, jadi di sini pajak daerah sudah pasti ya, pajak dari suatu daerah bisa pajak resto, pajak reklame, mungkin retribusi. Nah ini juga ada retribusi ya. Terus laba BUMD ini badan usaha milik daerah bisa juga. Dan di sini ada dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum kan merupakan komposisi dana transfer ya, di mana dana transfer itu adalah bagian dari TKDD. TKDD posisinya ada di APBN. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara ya, atau yang anggaran pusatnya gitu. Nah, makanya ini nggak bisa diklasifikasikan sebagai pendapatan daerah. Ya, pendapatan asli daerah ya, maaf. Oke, lanjut di nomor 5. Berikut ini analisis yang digunakan untuk menentukan Pemda itu layak melakukan pinjaman daerah atau enggak gitu. Nah, kalau di materi kan aku udah jelasin ya, kalau ada apa tuh? Rasio DSCR nih. Saya buka. Nah, jadi rasio DSCR itu kan digunakan untuk menghitung presentase pendapatan daerah yang digunakan untuk menjamin pelunasan utang pemerintah dengan memperhitungkan biaya terkait dengan utang. Nah, kalau kita lihat di pilihannya itu kan ada rasio ketergantungan. Nah, kalau rasio ketergantungan kita lihat dari namanya ya, ketergantungan berarti ada unsur pemerintah pusat ya. Berarti ini nanti kaitannya sama dana transfer. Rasio likuiditas itu kaitannya sama utang. Rasio laba utang ini belum pernah dengar ya, dua ini ya. Kumulatif utang sama laba utang belum dengar. Nah, makanya menurut saya itu rasio likuiditas itu paling pas, di mana nanti rasio likuiditas ini untuk mengukur bagaimana komposisi utang suatu pemerintah daerah. Nah, kan kalau kita lihat nih di syarat apa itu ketentuan DJPK, kalau melakukan pinjaman itu ada persyaratan. Nah, persyaratan pinjaman, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik kembali tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD. Nah, di sini kan berarti fokus fokus bahasan itu lebih ke utang ya. Bagaimana komposisi utang suatu daerah? Apakah melebihi 75% atau kurang dari 75? Kalau lebih berarti nggak boleh melakukan pinjaman, kalau kurang berarti boleh. Gitu. Makanya saya di sini menyimpulkan kalau apa itu namanya rasio likuiditas itu menjadi penting karena kita bisa melihat komposisi utang suatu pemerintah daerah. Oke,
Lanjut di nomor 6 itu berikut adalah jenis belanja pemerintah daerah yang tergolong sebagai belanja wajib. Nah, ini sebenarnya hal yang baru ya, di mana saya itu baru lihat-lihat di website. Ternyata di pasal 106 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengeluaran belanja daerah dapat dilakukan melalui Perkada tentang APBD. APBD hanya terbatas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Nah, jadi klasifikasi belanja di APBD itu ternyata ada belanja yang mengikat dan belanja yang wajib, di mana belanja yang bersifat mengikat itu belanja yang dibutuhkan terus-menerus. Nah, ini bisa kita contohkan sebagai belanja pegawai ya. Nah, otomatis kan pemerintah daerah itu kan punya PNS, PNS, Pemda gitu ya. Nah, itu kan harus dibayar terus-menerus. Ya kali masa nggak dibayar gitu ya. Namanya juga kan gajian gitu pegawai ya. Nah, makanya di sini disebutkan juga di peraturannya, kalau belanja yang bersifat mengikat itu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan. Nah, pelayanan kepada masyarakat itu apa? Bisa meliputi pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan itu berarti kan fokusnya itu nanti bakal ke sekolah ya. Bagaimana sekolah itu menerima bantuan-bantuan dari pemerintah daerah. Kalau nggak salah itu nanti dialirkan melalui dana BOS ya. Dana BOS yang diwakilkan di Kementerian apa ya, Kemdikbud. Nah, lalu di sini ada juga belanja kesehatan. Nah, belanja kesehatan mungkin bakal difokuskan ke puskesmas, 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 unit pelayanan tingkat daerah. Nah, di sini sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminan kelangsungan pemenuhan pelayanan masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan. Oke, kita lihat di latihan soalnya. Berikut ini belanja pemerintah daerah yang tergolong belanja wajib. Nah, di sini kan berarti kan belanja pegawai ini bukan ya, ini belanja mengikat. Belanja pendidikan, nah ini yang termasuk belanja wajib. Belanja barang, berarti ini kan belanja barang dan jasa, berarti ini belanja mengikat ya, secara terus-menerus. Belanja modal ini di luar klasifikasi belanja wajib ya. Tapi mungkin dia bisa digolongkan sebagai belanja mengikat. Oke, makanya di sini jawabannya belanja wajib itu belanja yang terkait dengan pendidikan. Oke, lanjut di nomor 7. Pemda masih tergantung pada dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Berikut jenis dana dari pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Nah, di sini saya melandaskan pilihan saya itu di dana alokasi umum. Kenapa? Nah, sebenarnya sih untuk pertemuan 13, 14, dan 15 itu bakal kita pakai ini buku analisis laporan keuangan sektor publik ya, yang ada di LMS itu. Itu benar-benar membantu banget sih. Benar-benar lengkap juga materinya. Nah, di sini kita lihat ya, yang berkaitan dengan pemerataan. Kita cari pemerataan. Nah, sini dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Nah, ini maksudnya dari ini ya, dari komposisi TKDD ya. TKDD yaitu pada bagian dana transfernya yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah otonom. Nah, ini disebut pendelegasian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, dalam rangka melaksanakan desentralisasi yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Nah, di sini. Makanya di sini saya jawab sebagai dana alokasi umum. Kalau dana bagi hasil ya, ini saya bahas dikit-dikit ya. Kalau dana bagi hasil itu biasanya ada rumusnya itu terkait dengan kinerja suatu daerah ya. Kinerja suatu daerah. Kalau nggak salah, kalau kinerja suatu daerah itu tinggi, dia bakal dapat dana bagi hasil yang tinggi ya dari pendapatan pajak yang disetor ke pemerintah pusat. Lalu dana alokasi khusus ini lebih ke daerah-daerah yang cenderung tertinggal atau pendapatannya itu cenderung rendah ya. Nah, kalau di PPT LMS itu ini, kalau nggak salah dibahas ya tadi waktu di materi itu ada pendapatan asli daerah yang tertinggi dan rendah. Nah,
Ini contohnya ya, ada pendapatan asli daerah tertinggi itu di Kota Surabaya, dan pendapatan asli daerah yang rendah itu ada di Papua. Nah, di sini. Nah, ini akan mendapat porsi dana alokasi khusus yang mungkin ya, mungkin lebih besar gitu untuk mengejar ketertinggalan.